Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Bagian firman Tuhan ini mengajarkan kita tentang bagaimana memperlakukan sesama, bagaimana memikul beban bersama, bagaimana hidup dalam kerendahan hati, dan bagaimana menuai apa yang kita tabur. Mari kita siapkan hati kita, bukan hanya untuk membaca firman Tuhan, tetapi juga untuk membiarkan firman Tuhan mengubahkan hidup kita. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sahabat terkasih, ayat 1 ini mengajarkan kita tentang cara menegur sesama. Tuhan tidak memanggil kita untuk menghakimi, tapi untuk memulihkan dalam roh lemah lembut. Kalau kita melihat saudara kita jatuh dalam dosa, respon kita seharusnya bukan cemooh atau gosip, tetapi doa, kasih, dan pertolongan. Ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sahabat terkasih, inilah inti kehidupan Kristen. Kita tidak berjalan sendirian. Tuhan memanggil kita untuk saling menopang. Ayat 3-5. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Sahabat terkasih, ayat 3-5 ini berbicara tentang kerendahan hati. Kita diingatkan untuk tidak merasa diri lebih baik dari orang lain. Setiap orang punya tanggung jawab pribadinya di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita menguji hidup kita sendiri, bukan membandingkan diri dengan orang lain. Ayat 6, dan baiklah dia menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Sahabat terkasih, ayat 6 mengajarkan kita tentang menghormati pelayanan firman. Tuhan rindu umatnya mendukung pekerjaan Tuhan dengan apa yang mereka miliki. Ayat 7-8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sahabat terkasih, kalau kita menabur kebencian, kita akan menuai kehancuran. Kalau kita menabur kasih, kita akan menuai damai sejahtera. Kalau kita menabur dalam roh, kita akan menuai hidup yang kekal. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sahabat terkasih, ayat 9 menguatkan kita. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kadang kita merasa lelah berbuat baik. Kadang kita merasa tidak dihargai. Kadang kita merasa tidak melihat hasilnya. Tapi Tuhan berjanji ada waktu menuai. Ayat 10, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.
Sahabat terkasih, ayat 10 menutup dengan panggilan yang jelas. Selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. Hari ini adalah kesempatan itu. Kesempatan untuk mengasihi, kesempatan untuk mengampuni, kesempatan untuk melayani. Sahabat terkasih, apa yang bisa kita lakukan hari ini dari firman Tuhan? Yang pertama, perlakukan sesama dengan kasih dan kelembutan. Kalau ada orang yang jatuh, jangan menghakimi. Doakan dan bantu dia bangkit. Yang kedua, belajar menabur hal-hal baik. Apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai di masa depan. Yang ketiga, jangan menyerah berbuat baik. Sekalipun tidak langsung melihat hasilnya, Tuhan sedang bekerja. Yang keempat, fokus pada tanggung jawab kita sendiri. Tuhan tidak memanggil kita untuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk hidup dalam kasih dan saling menanggung beban untuk menabur dalam roh dan untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Tolong kami untuk setia meskipun kami belum melihat hasilnya. Kami percaya setiap benih kebaikan yang kami tabur tidak pernah sia-sia di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Mari kita terus bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Setiap hari dengan firman dan pengharapan yang baru. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.